Tamu kehormatan teman dan keluarga. Ketika cucu masih sangat kecil, Yiyi membawa kami berjalan-jalan untuk memberi makan ikan di istana. Berdiri dan melemparkan umpan ke air, dia menyuruh cucunya untuk berada di sampingnya. Ketika ia bersepeda di lapangan, pada hari Minggu siang dengan Yiyi adalah hari keluarga bagi mereka. Suasana pada saat itu sangat menyenangkan. Mereka membahas tentang urusan negara dan pertemuan dengan pemimpin asing yang namanya tidak diketahui. Di kota, rumah kakek nenek saya dari zaman ke zaman tidak pernah berubah, selalu dinding putih yang sama, kayu yang sama, jendela tinggi yang sama, membiarkan sinar matahari, makanan yang sama juga. Singapura adalah makanan yang terbaik di warung itu. Yiyi dan akan membawa kita jalan-jalan ke kebun binatang, ke pusat ilmu pengetahuan, dan ke peringatan Hari Nasional. Yiyi mencintai perannya sebagai kakek. Hal itu membuatnya bahagia. Pada setiap tahun baru Imlek, ketika cucu akan menemuinya dan menerima hangbaos setelah Nai mengalami stroke kedua pada bulan Juli 2008. Ia melanjutkan tradisi, mempersiapkan dirinya hangbaos untuk cucu-cucunya. Ketika saya tumbuh dewasa, kadang-kadang saya akan berbicara dengan Yiyi tentang politik dan negara. Dia selalu berbicara dengan keberanian dan keyakinannya, dengan kepastian yang lain dari pertimbangan panjang. Seperti yang Anda duga, kami tidak selalu setuju. Di meja makan, dia tidak pernah berpendapat oportunis. Dia tidak pernah mengambil posisi yang tidak dia percaya untuk keuntungan taktik. Kenyataan adalah kenyataan. Keyakinan kita harus berdasarkan dengan bukti dan bukan sebaliknya. Untuk tumbuh di Singapura adalah untuk tumbuh dalam bayangannya, untuk melihatnya di pencakar langit kita, sekolah kita, jalan raya kita, dan rumah kita, kekuatan visi tinggalnya. Sejarah penuh dengan rencana total transformasi masyarakat Republik Plato. Able Sies, apa tanah ketiga? Manifesto komunis, beberapa rencana berhasil dan banyak menyebabkan pertumpahan darah dari kebahagiaan. Sebagai rencana yang sudah berjalan, dia sangat penyayang dan manusiawi. Tujuannya adalah bahwa sesama warga, kami dan aku akan tahu kedamaian. Dia percaya pendidikannya, pasar terbuka, dan pemerintahan yang bersih akan membuat orang-orang Singapura menjadi orang hebat. Rencananya berhasil tanpa perselisihan. Hal ini berhasil begitu cepat, sehingga untuk generasi di Singapura, kemiskinan dan ketidakstabilan awal Singapura terasa tidak nyata, seperti mimpi yang tersadar di pagi hari. Dia adalah sosok masa depan. Ini sejak ia menjabat di tahun 1959. Dia berjuang membawa Singapura ke Malaysia, ke masa depan. Pada tahun 1959, Singapura rata-rata penduduknya miskin seperti penduduk di Amerika. Pada tahun 1860, hari ini Singapura adalah salah satu negara paling maju di dunia. Ekonomi Singapura telah maju dalam 50 tahun dibandingkan dengan ekonomi Amerika yang telah maju di 150 tahun. Ini adalah kemajuan yang kurang seperti pembangunan ekonomi dan lebih dari waktu perjalanan. Sejak rentang monumen dibuat
olehnya, kakek saya menjawab, "Ingat, Ozymandias." Dia tentu saja mengarah pada soneta selai tentang Ramses II, tentang kekaisaran Fir'aun di Mesir. Dalam puisi Seorang Musafir, pada patung prasasti tertulis, "Nama saya Ozymandias, raja dari segala raja." Terlihat pada karya-karya saya, perkasa dan putus asa. Tidak ada yang kekal. Saya pikir maksudnya adalah bahwa Singapura tidak bertahan, maka monumen itu tidak akan mendapatkan. Tidak berjalan, maka monumen tidak dibutuhkan dan penilaian yang akurat. Warisan tidak bisa diberikan hanya kepada bangsa yang hidup. Kita tidak bisa melupakannya. Hal ini sering dikatakan bahwa kakek saya membangun institusi besar di Singapura. Tapi, apakah institusi itu? Ini adalah cara untuk membuat monumen bertahan. Dari yang membangunnya, institusi yang kuat adalah kokoh. Itu jenis menerus. Ini tidak bergantung pada kepribadian individu. Ini menempatkan aturan hukum atas aturan manusia, dan itu adalah pengorbanan menjadi kekuasaan adalah untuk yang menciptakan sebuah sistem yang tidak akan selamanya bergantung pada Anda. Bahwa kesempatan ini berlalu tanpa gangguan atau ketidakpastian menunjukkan bahwa ia berhasil dalam tugas ini. Kami merasa kehilangan atas kematiannya, tapi kami tidak takut. Pilar yang telah ia bangun berdiri dengan kuat karena galinya dibuat sangat tajam. Tugas selanjutnya jatuh kepada kita. Saya pikir kakek saya selalu melihat generasi Singapura dengan berani dan penuh harapan. Kita adalah anak-anak yang hidup damai, yang tidak kenal dengan perjuangan yang panjang untuk membuat Singapura menjadi negara yang modern. Kita melihat kestabilan, kemakmuran, dan aturan hukum sebagai hak kelahiran yang baik, dan kita memiliki sendiri untuk membangun Singapura ke depannya. Beberapa harapan kita mungkin tampak idealis atau terlalu mengada-ada, tetapi visi kakek saya terlihat sedikit aneh. Ketika dia berada di tempat terpencil yang miskin 50 tahun yang lalu dan berjanji menjadikan tempat itu modern, dia membuktikannya bahwa keberanian dan pemikiran yang jernih, Singapura bisa bangkit dan menjadi terang bagi dunia. Yi, kamu telah berjuang untuk merdeka, untuk mendapatkan hak masing-masing. Saya menemukan minggu ini bahwa merdeka berakar dalam bahasa Belanda lama, yang berarti budak yang terbebaskan. Ketika Singapura terkatung-katung dari Malaysia, kamu diadopsi dari sebuah bangsa yatim piatu dan mengangkat kamu menjadi anaknya. Yi, kamu memilih untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan meninggalkan kehidupan yang nyaman agar masyarakat Singapura memiliki kehidupan yang layak hingga anak cucu dan cucu mereka. Bahwa Singapura aman, bahwa Singapura adalah makmur, bahwa Singapura menjadi jasa beliau yang tak terbayangkan. Yi, kami akan berusaha membuatmu bangga. Majulah Singapura.